Halo, Hampir gue yang buka tadi. Halo friends, Selamat datang di UKS Wuha Podcast. Oke, friends, kali ini kita akan membahas hal yang mungkin agak sedikit sensitif ya Kak Dania. Agak tabu kalau di masyarakat katanya sih. Katanya, tapi kan tapi banyak orang-orang yang merasakan hal ini. Banyak kasusnya Banyak kasus. di warga sekitar dan Ya. teman-teman kita juga Oke, ya. kira-kira kita bakal bahas apa nih Kak? Ini adalah sesuatu yang kurang baik sebenarnya. Kurang baik, yaitu? Yaitulah toxic Toxic. relationship. Toxic relationship. Oke. Tapi kita ngebahas ini sebagai relationship yang bentuknya luas ya, mulai dari pertemanan, pasangan, keluarga, bahkan Oh, oke. pekerjaan juga. Pekerjaan juga. Kerjaan juga dong. Oke, kalau siap. ada gitu kan. Kalau ada Heeh. contoh kasusnya ya. Betul. Tapi kita ngobrolin ini nggak mungkin berdua doang dong. Tentunya kita sudah sudah mengundang teman-teman kita juga. mempersiapkan, Betul. ya kan? Teman-teman kita yang mungkin punya pengalaman di toxic relationship ini. Mungkin pengalaman masa lampau mungkin Masa ya. lampau, atau Kalau kalau- masa sekarang Bisa jadi. jangan dong, nanti Iya. kita itu ya. Iya. Kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, kita udah kehadiran 2 narasumber. Betul. Ya, ada kita nih Wu Friends juga ya, Wu Wu Friends Friends juga. Itu dia adalah yang pertama dulu Yang cewek pertama dulu. tuh, Itu oke. adalah Kak Cia. Halo Kak Cia. Kiawa, Kak Cia. Oke, Satu sama lagi ada, mau dipanggil siapa Mas? satu lagi. Maulana boleh. Oh, itu jadi ada Maulana. Wu Maulana, Friends juga. Jadi, halo Kak Maulana. Halo. Maul kali ya? Kak, ya Kak atau Bang atau Om atau Dek boleh. Kok manis? Kok gemas? Ya. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya. Betul. Pertama kita say thank you juga udah mau menyempatkan waktunya diundang ke Wuha Podcast di sini. Oke, silakan. Dari Kang Maul dulu deh. Ya, Kak Dari Bang Maul nih boleh dong kenalan sekarang kesibukannya apa? Apa kuliah atau sedang mencari jati diri, mau silakan. cari jodoh. Udah deh. Udah. Iya, silakan. Halo semua, friends sekalian. Perkenalkan, nama aku Maulana Ali. Kalau kesibukan sekarang nggak ada sih, santai-santai aja karena aku mau fokus ke studi, ngambil S2, jadi sekarang fokus ke les dan persiapan buat lanjut studi. Oke. Oke, thank you Kak Jadi Kak Maul. Maul nih lagi fokus studi ya, mantap nih. Gak kayak lu ya. Best. Gak fokus studi sama sekali. Fokus main. Enggak lah. Oh enggak Do the ya. best. Oke, do the best. Ya udah, lanjut. Oke, silakan. Kalau Kak Cia gimana? Kalau aku lagi fokus untuk nyelesain skripsi karena kemarin aku ada beberapa kendala, jadi aku baru selesaiin di semester sekarang. Oke, tapi kita disclaimer dulu ya. Kita ngebahas toxic relationship ini, kita tidak akan menjudge masa lampau atau masa lalu seseorang gitu. Betul. Tapi kita lebih ke arah untuk Constructive learning kita. ya, untuk meng-highlight apa yang bisa kita pelajari dari Betul. hubungan sebelumnya dan bagaimana kita bisa keluar dari misalnya yang ada namanya toxic relationship itu, betul ya Kak? Siap. Oke, mungkin untuk mengawali obrolan kita kali ini, aku akan mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin perlu dijawab oleh masing-masing kita. Yaitu yang pertama adalah, apa sih toxic relationship menurut kita? Menurut aku dulu ya. Menurut aku toxic relationship adalah sebuah hubungan di mana kita tidak nyaman di hubungan tersebut. Ternyata banyak negatifnya dibanding hal positifnya. Dan somehow kita nggak bisa keluar dari hubungan tersebut. Itu menurut aku. Menurut kalian ini gimana? Menurut gue kalau toxic relationship itu kalau nggak salah ya itu adalah hubungan yang nggak sehat sebenarnya. Jadi antara mereka terjebak di dalam toxic relationship itu antara sadar atau nggak sadar mereka ya pokoknya dia masih menjalankan hubungan itu walaupun sebenarnya itu udah nyakitin diri mereka, udah nggak sehat kayak gitu. Kalau menurut Kak Cia? Kalau menurut aku toxic relationship itu sendiri adalah hubungan beracun yang kita jalanin, kita nggak sadar bahwa hubungan tersebut itu adalah hubungan yang membuat kita nggak bahagia gitu. Aku sesimpel itu sih. Oke. Di garis bawah itu Iya, nggak bahagia. tidak bahagia ya. Oke. Kalau Bang Maul gimana nih Bang Maul? Kalau dari gua toxic secara terminologi aja toxic tuh emang racun kan. Kalau memang digabungkan dengan kata relationship, hubungan,
Maka kalau menurutku pribadi, toxic relationship adalah suatu hubungan di mana memberikan efek negatif terhadap sekitar, mau ke diri kita, mau ke kalau misalnya pasangan ke pasangan gitu ya, maupun ke sekitarnya gitu, fisik atau mental atau keduanya, kayak gitu sih. Dalam nih. Ini kayak berdasarkan pengalaman Iya. pribadi. Ya, Pak, ya karena itulah poinnya ya kan. Oke, ya. Jadi apa nih kesimpulannya Bang Kesimpulannya Alif, ayo adalah dong. ya itu dong, toxic relationship itu berarti ya artinya menyakiti entah itu diri sendiri ataupun lingkungan. Dan mempunyai dampak negatif. Negatif. Banyakan negatifnya berarti ya daripada positifnya ya dalam satu Betul. hubungan. Toxic kayaknya harus negatif sih. Iya. Pasti ya. Kalau efeknya positif nggak toxic Nggak namanya. toxic. Tapi kan kalau misalnya toxic sendiri maksudnya lebih banyak negatifnya gitu. Mungkin apakah di dalam toxic relationship itu kan seorang bisa dapat kasih sayang juga gitu, tapi Iya. dia terluka Iya. juga. Mungkin karena Bisa nggak sih ya, kayak gitu? mungkin karena toxic itu adalah negatif tapi relationship belum tentu negatif. Itu yang mau kita bahas ya. Ya, itu yang mau kita bahas. Tapi mungkin dari Kak Cia dulu. Kira-kira kenapa Kak Cia itu bisa menyimpulkan toxic relationship itu seperti itu gitu? Kira-kira ada nggak hal yang atau pengalaman mungkin yang membuat Kak Cia itu bisa menyimpulkan bahwa toxic itu seperti itu? Dari awal itu awalnya nggak merasa ya namanya toxic relationship itu adalah kita ngelihatnya selalu dari orang lain. Nah, sampai akhirnya ngerasain lama kelamaan ini nggak bahagia, ini namanya udah masuk ke toxic gitu. Gitu. Jadi awalnya ada orang dulu yang ngasih tahu ya bahwa Iya. ini hubungannya nggak toksik, hubungannya toksik gitu. Terus akhirnya kita, nah kapan sih kakak bisa jadi ini juga bener nih pernyataan dari teman-teman kakak gitu kan? Karena kan beberapa orang banyak ya yang ngomong kayak ini lu ada di hubungan yang toksik nih, tapi dia tidak menyadari itu, dia tetap mau bertahan, itu gimana? Mulai sadar itu adalah saat sikap-sikap yang dilakukan oleh pasangan itu sendiri udah menimbulkan bahwa itu adalah toksik. Apa tuh contohnya, indikasinya? Contohnya adalah seperti toxic itu sendiri kan bikin kita merasa sedih ya, merasa nggak happy, nggak bahagia gitu. Pas kita membaca pesan dari si pelaku ini atau pasangan yang ini, kita ngerasa kayak ada kekecewaan sendiri, ngerasa kita nggak berbunga-bunga, ngerasa kayak kok nggak kayak pasangan lain ya. Itu udah mulai sebenarnya ciri-ciri, cuman masih dimaklumin terus-terusan. Pada akhirnya teman-teman kasih tahu sebenarnya itu udah masuk ke toksik, kalau dilanjutkan itu bakalan berbahaya banget. Oke, tapi berarti kita lurusin dulu bahwa yang dari Kak Cia ini adalah pengalaman dari misalnya pasangan, toxic relationship terhadap pasangan. Iya, ini dari pasangan. Tapi kalau Kak, dari aku. kalau menurut Kak Dania itu kan tadi Kak Cia bilang bahwa kok perasaannya lain ya dari ini, maksudnya udah berbeda. Itu menurut Kakak itu hal yang wajar atau enggak untuk sebuah relationship pasangan? Ya mungkin kalau misalnya gini kan awalnya dia ngerasa seneng ya. Kalau kita pacaran, kita kan ngerasa seneng kan, ada yang nemenin, ada yang merhatiin gitu. Dan di satu titik Kak Cia itu merasa gelisah. Kayak gitu loh. Ya, benar. Jadi berubah. It's transforming dari healthy and happy relationship bertumbuh menjadi hubungan yang udah tanda tanya sebenarnya pada saat itu. Tapi bukannya dalam hubungan itu naik turun? Nah, itu yang mau kita bahas. Gimana kalau kita langsung ke ceritanya deh? Gimana deh? Mungkin dari Kamaul kali ya? Kak Maul gimana Kak? Menurut Toxic relationship ya. yang berbau pasangan? Berbau pasangan. Ya, tadi kan kita tadi Lain dari pengalaman pribadi. Iya kan kita ini nomor 2 aja belum kita tanyain loh. Iya, dia dulu pendapat. Oh iya. Kalau Mohon maaf ya, misalnya guys. berhubungan sama pasangan, karena memang dari awal aku gua tidak membenarkan gitu ya, secara pribadi dengan yang ada namanya hubungan tanpa kepastian. Gitu. Wadidaw. Nah, Gak jadi nulis loh aku. anggaplah semua hubungan yang tidak pasti itu pasti gitu ya. Anggaplah semua punya dasar masing-masing, punya komitmen yang bagus gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Anggaplah seperti itu. Tadi kalau misalnya dibilang udah nggak nyaman gitu kan, terus membawa dampak buruk, itu menurutku nggak selamanya bisa dibilang toksik. Oke. Kenapa? Karena kita ambil contoh misalnya pasangan kita gitu kan,
ngelarang kita buat temenan sama, Lawan bukan jenis. ngelarang, membatasi Iya. hubungan kita dengan laki-laki gitu, misalnya laki-laki lain ya. Menurutku itu hal yang wajar gitu kan. Kenapa? Karena pasangan insecure dong kalau misalnya entah itu wanitanya gitu ya, entah itu laki-lakinya berhubungan sama yang lawan jenis gitu kan. Tapi efek di pasangannya gitu, pasangannya diingetin jangan deket-deket dong sama laki-laki lain gitu. Itu kan bisa Macam-macam. sedih, bukan sedih, maksudnya kayak terbatasi. Akhirnya memberikan efek negatif, tapi apakah itu toksik? Menurutku enggak gitu. Belum tentu. Tentu. Heeh. Karena ya namanya dalam hubungan kita nggak bisa selalu terima kan. Bener juga sih. Kita juga harus Bener sih. memberi gitu. Bener Salah satunya yang tadi, memberi pasangan kita kenyamanan dengan tidak bergaul dengan banyak bergaul ya. Sorry kalau bergaul sih sah-sah aja, cuman banyak bergaul dengan lawan lainnya. jenis gitu. Jadi nggak selamanya pembatasan itu juga Ya. hal-hal yang dilarang itu. Adalah toksik. Heeh. Cuman kalau misalnya dilarangnya, misalnya cowok gitu ya ngelarang ceweknya buat dekat sama laki-laki lain gitu ya, bergaul dengan laki-laki lain, tapi dia nggak mau berkorban juga gitu, nggak mau, dia maunya si cewek nggak mau temenan sama laki-laki lain, tapi dia di luar Main-main berkebalikan. Nah itu bisa dibilang toksik. Oh, malah nggak ngasih contoh. Iya, makanya toxic relationship itu memang sebab akibat gitu. Wah, dalam nih. Kenapa orang itu melarang? Harus dicari dong. Iya Gitu sih. kan. Ya. Terus ya kalau misalnya sorry ya, itu kan kalau dalam pergaulan ya. Kalau misalnya nanti pasangan lu mukul dan segala macam, itu nggak perlu diidentifikasi itu toksik apa enggak, itu udah pasti toksik. Jadi nggak selamanya pembatasan itu toksik. itu toksik. Iya. Tapi kalau udah menyakiti secara Ya, fisik, mungkin kalau kita toksik. udah bisa mengkategorikan itu udah ya kekerasan lah istilahnya itu udah itu pasti bagian dari udah toksik. udah pasti Cuman bagian. kalau membatasi gitu kan, jangan keluar malam-malam. Kadang kan kita kesel kan. Lu ngapain sih ngatur-ngatur gua gitu kan? Nggak sepercaya itukah lu sama gua gitu. Padahal mungkin ada Iya, alasan yang baik. Kepedulian itu Ya, kan. betul. Toh pada akhirnya kita langsung aja pacaran dan sebagainya kan memang mengharapkan itu gitu. Dia peduli sama gua, kalau misalnya nggak peduli ya nggak usah pacaran, temenan dah kayak biasa aja. Mungkin masuk ke cerita Kak Cia juga kan. Iya. Jadi yang menurut Kak Cia toksik itu seperti apa? Toxic yang menurut Iya. aku sendiri itu adalah mungkin dari pengalaman Iya, pribadi, dari dari pengalaman adik dan teman-teman, sama ketika udah melakukan kekerasan fisik. Gitu kan, udah masuk toksik gitu. Udah awalnya sebelum kekerasan fisik itu ada stepnya. Apa tuh? Gimana bisa ceritain? Mulai dari perilaku dia yang tadinya mungkin dia easygoing tiba-tiba jadi moody, terus tiba-tiba jadi berubah. Itu udah tanda-tanda sebenarnya gitu. Nah, setelah diselamin lebih lanjut, oh ternyata mulai 1 bulan 2 bulan kemudian udah mulai fisik. Jadi bertahap ya? Bertahap, gak langsung tiba-tiba dia langsung Mukul enggak gitu. Kalau dari pengalaman Baru kenalan. Dendam. Itu kayaknya kickboxing deh, Wak. Mau UFC. Iya. Lanjut Kak. iya, jadi langsung jadi setelah setelah melakukan kekerasan fisik, si cewek ini juga belum sadar gitu. Kita dari pengalaman adik aku sendiri ya gitu. Oh ya. Iya, dari adik aku sendiri. Adik aku belum sadar juga gitu kan. Terus tapi bilang ke aku ya, tapi aku cinta. Apakah cinta kayak gitu gitu? Lihat reaksi sama lo. Soalnya tubuhan nggak bisa ngomong cinta kan. Reaksi sama lo kayak shock. Terus barulah aku kasih bilang kalau hubungan itu udah masuk ke toksik. Karena kalau awalnya dari perilakunya dia yang moody itu oke lah, boleh lah, namanya seorang pasangan ya kan. Tapi kalau emang udah melakukan kekerasan fisik sampai yang harus menimbulkan di fisik gitu, ada hasilnya, itu menurut aku udah yang benar-benar udah nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Tapi kapan akhirnya adik kakak ini sadar bahwa oh ya udah bener nih ternyata kata kakak gue itu gimana? Setelah dia udah habis benar-benar seluruh badannya udah, maksudnya fisiknya tuh udah capek, udah yang berkali-kali. Nah, akhirnya dia sadar bahwa ini bukan cinta, ini obsesi gitu. Obsesi. Ngeri kali. Gimana maksudnya obsesi itu gimana? Obsesinya si
cowok ini kalau misalkan melihat adik aku tuh kayak misalkan terluka tuh kayak ya udah seneng ya, kalau misalkan That's creepy. kalau misalkan dia udah nangis gitu kan, dia kayak oh yaudah gue udah lega gitu, kayak misalkan lu tuh harus ngerasain apa yang gue rasain gitu. Selain posesif, awalnya kan bermula dari posesif ya, posesif, terus sifatnya dia yang moody. Awal-awal pacaran tuh nggak manis, bener-bener manis. 1 tahun ini manis banget, bener-bener yang apel terus Bahkan di 1 rumah. tahun ya, 1 tahun manisnya. Manis banget nih. Sampai yang tadinya adik aku yang cabi tiba-tiba jadi bener-bener kurus gitu. Aku baru merhatiin banget ini. Nah terus awalnya manis, sama kelamaan mulai moody, mulai dari omongan, oh mungkin Bosan, capek kali ya, atau bosan bosan, atau jenuh gitu kan, iya. namanya hubungan kan. Setelah itu aku perhatiin lagi, terus mulai adik aku yang lain bilang, Mbak ini kak ini badannya biru-biru, kenapa? Aku bilang gitu kan, kenapa biru-biru? Tapi jangan bilang-bilang ya Mbak, gitu, dari adik aku yang paling kecil. Iya aku nggak akan bilang gitu. Terus akhirnya adik aku cerita bahwa sempet diturunin di tengah jalan, sempet didorong gitu, pokoknya sampai yang parah deh. Gue gak kuat dengernya ya. Gue gak kuat ya. Udah Ada bendera putih gak? udah mulai. Oke. Tapi kalau setelah abis melakukan kayak gitu ya, nanti dia kasih hadiah untuk biar dimaafkan. Itu yang menurut aku kayak yang wow, Suap ya, suap. aku tuh yang greget gitu, greget banget. Gimana Maul? Kayaknya pengen ini dia. Iya, gimana Ul? Aku kan basisku hukum ya, sarjana hukum ya. Itu toxic relationship, tapi bisa dibawa ke penjara ya, kayak gitu. Oh itu iya, ya. itu. Aku gini, dalam pikiranku toxic tidak sampai seperti itu. Walaupun aku bilang fisik iya, mental iya, tapi kalau sudah sampai biru dan seperti itu namanya kekerasan. Violence. Bahkan kalau itu kita masih ngomong pacaran gitu. Di suami istri aja kalau Ada. hal seperti itu masuknya KDRT. KDRT. Di penjara juga bisa. Tapi kan itu masih pacaran Ul. Maksudnya ya lu bilang kan kalau misalnya bahwa pacaran itu ya lu tidak ada dasar hukumnya. Iya. Cuman itu gue bilang Lip, itu bagian dari toxic relationship, tapi perbuatan dia itu bisa dipenjara. Violence. Ya kayak kalau gue mukulin lu deh Lip. Sampai menimbulkan luka kayak gitu. Bayangin kalau luka hanya fisik gitu. Gimana kalau hatinya juga kena kan? Itu yang nggak bisa dipenjara. Tapi justru itu yang Ya, betul. sebenarnya harus diperhatikan kan. Ya. Karena kalau menyembuhkan luka di hati agak sulit ya. Yes. Sebenarnya ini aku pengen izin dulu sih. Kita pengen nanya, itu kan itu kak adik. Iya, yang Apakah kamu sendiri mengalami? tapi tidak sampai Lebih parah adikmu? iya, nggak sampai fisik ya. Oh. Cuman paling ya dari perilakunya sih yang menurut aku toksik, benar-benar. Gimana tuh Kak? Pertama awal-awal memang manis sih ya, namanya pasangan dari awal ya kan, pacaran manis, kita PDKT lama tuh, terus merasa kan kalau oh ini bukan orang yang jahat atau Yeah. orang yang akan berbuat tega gitu lah ibarat kata. Terus masuk tahun ketiga, keempat kita mulai ngejalanin hubungan yang Lama serius. lo? Mulai ngejalanin hubungan yang serius. Itu mulai kelihatan karena kita beda kantor. Itu kelihatan banget kita beda kantor. Terus setiap kita ketemu itu dia selalu moody. Maksudnya kalau Moodinya tuh gimana sih, moody? moodinya itu gini, misalkan aku lagi makan berdua sama dia, terus aku selalu ngomong dikit, padahal menurut aku kata-katanya tuh gak yang apa ya, gak yang menusuk ke hatinya dia gitu loh. Bahkan aku sampai tanya ke temen aku, ini gue salah ngomong apa enggak sih, soalnya selama ini gue nggak pernah kayak gini loh gitu. Lu tuh gimana sih Ci, bla bla bla. Akhirnya temen aku ngejelasin kan. Siapa tuh temennya kalau boleh tahu? Minta di Maaf ya host kita aneh. Sorry. Aneh ya. Kirain Maul tuh, temennya kita juga kenal. Maul Kak. udah pengen makan lu Menghujat tuh, kan ya? kesel Lu mau banget menghujat ya. ya? Mulai masuk privasi Anda ya. Tuh, di penjara lu. Nah, Terus? mulai kita nggak sering ketemu sih, seminggu sekali kita ketemu. Itu dia moody, aku salah ngomong, aku inget banget itu tahun 2021 ya terakhir. Ketemu kita di pinggir jalan makan, terus salah ngomong, itu dia moody, diem aja, benar-benar diem,
benar-benar ngediemin aku. Oh, aku pikir oh ya udahlah nanti akan baik dengan sendirinya. Itu intensitas sering kayak gitu. Mulai dia di kantor yang baru kayaknya itu. Mungkin beda. Mungkin kantornya juga toksik. Nah, Ke bawah-bawah. Ini ada plot twistnya nih. Oh, ada Gimana? plot twist. Gimana? Aduh, aku gak akan spill kantornya kok. Iya, aman-aman. Itu dia. Nah, terus udah mulai aku jalan sampai di tempat makan itu, kan dia moody ya kan, dia diemin aku. Terus oh ya udahlah aku diemin balik karena aku bukan tipe yang gitu menye-menye. Aku bukan tipe yang menye-menye kayak gitu. Terus ya udahlah aku diemin aja karena aku capek, aku udah bilang aku minta maaf kalau emang dia nggak mau maafin. Ya udah gitu kan. Terus tiba-tiba mau pulang, itu tuh aku mau ditinggal. Terus aku bilang dong kayak, yakin gue ditinggal sendiri jam 11 malam di pinggir jalan gitu kan. Ngawur. Salah ya? Hari-hari. Akhirnya dia bilang, ya udah cepet naik. Ya udah dia nganterin aku pulang. Itu tuh sambil ngebut sampai rumah. Udah aku tanya, maaf kenapa? Aku salah apa? Gitu-gitu kan. Terus dia nggak ngerespon pertanyaan aku sampai besoknya. Dan akhirnya dia cuma bilang, maaf ya kemarin aku emang moody, lagian kamu tuh ngomongnya nggak enak di hati. Ya maksudnya pertanyaan bagian mana yang aku nggak enak di hati? Aku kan cuma nanyanya juga simple gitu. Terus akhirnya oh ya udahlah, karena aku capek, karena aku kerja juga waktu itu ya di Jakarta Pusat, aku ngebiarin kan. Udah, terus kita baik lagi, terus seminggu kemudian ada lagi nih masalah muncul lagi. Aku kan kerjanya itu di Satgas Covid Jakarta Pusat di BNPB gitu kan. Aku tuh 1 bulan pulang itu 4 kali ya, seminggu sekali gitu kan. Makin jarang ketemu. Puncaknya itu dia mulai negatifin aku tuh, netting kan. Di kamar tidur sama siapa? Jelas-jelas aku di kamar satu kamar bertiga sama cewek kan. Emang nggak boleh cowok cewek, emang bener-bener senior aku dan junior aku gitu. Tapi dia masih tetap dengan pikirannya dia yang jelek kalau aku tidurnya gak sesama jenis, jadi sama lawan jenis gitu. Mulai dari situ maksudnya dapat pikiran dari mana Dia ini? berasumsi gitu loh. Berasumsi dari mana hal-hal kayak gitu. Mulai kayak aku udah capek ngejelasin karena aku kerjanya dari pagi dan aku harus ngurus segala macam, terus ditambah harus ngurus dia. Aku kayak ya udah deh, terserah kamu mau kayak gimana gitu kan. Akhirnya makin lama besok-besoknya lagi dia chat ke aku, tuh kan beneran ini ya sama cowok lain gitu. Terus aku kayak yang, maksudnya buktinya mana kalau emang aku sama cowok lain gitu kan. Udah, terus aku mikir 3 tahun kenalan, kenapa pas udah masuk ke 4 tahun mulai berubah ini. Aku mikir ini temennya yang toksik, kantornya yang toksik, atau siapa yang toksik. Aku sempet bertanya kan, apa emang aku yang gak sadar dari awal. Aku bilang kayak gitu kan ke diri aku sendiri. Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya aku tuh bukan tipe orang yang suka curhat ke teman-teman aku. Jadi aku tuh biasanya dicurhatin sama teman-teman aku gitu. Jadi aku kayak mau curhat ke siapa, ya udah aku pendem sendiri gitu. Jadi ini first time aku untuk menceritakan bersama friends ya kan. Belum pernah diceritakan di podcast lain. Gak pernah. Karena emang belum pernah. Temennya juga nggak tahu. Nah, ini pertama kalinya. Wah, menarik sih. Gitu. Nah terus ya udah akhirnya mulai lagi 1 minggu nggak ngabarin nih. Aku mikir, ini gila, Hilang. pacar gue 1 minggu nggak ngabarin. Terus aku cuman yang oh yaudah, aku fokus kerja. Malamnya aku baru aku pikirin gimana aku telepon, maunya gimana apanya. Aku sibuk ngedit video dan segala macem. Emangnya sibuknya nggak bisa ngabarin ya gitu. Aku tahu sih emang kantornya tuh terkenal gitu dan emang sama selebgram, cuman kan nggak sampai segitunya ya 1 minggu bener-bener hilang atau gimana. Kalau emang dia mau pisah sama aku, pisahlah secara baik-baik gitu. Ini ada endingnya loh, ending dari ceritanya. Ini teman-teman aku juga greget. Iya, terus aku menunggu endingnya. Tadi udah di-spill ya sebelum podcast ini, kok aku nggak tahu. Nah akhirnya udah ya kan, dia berasumsi kalau aku genit di kantor aku yang di Jakarta Pusat, kayak so cantik atau apalah gitu ya kan. Terus ya udahlah, akhirnya dia menghilang pas ulang tahun. Bahkan 2021 adalah
tahun terakhir dia udah nggak ngucapin aku ulang tahun. Biasanya dia tiap tahun tuh rutin, bahkan pas aku ulang tahun bulan Juli dan lagi kena COVID itu kayak gila, ini kok siapa yang mencuci otak pacar saya gitu kan, sempat berpikir kayak gitu lah. Terus akhirnya aku baru sadar, udahlah ini benar-benar toksik banget, untuk apa aku pertahanin gitu, meskipun aku udah kenal bertahun-tahun ya kan, walaupun dia emang gak nyerang aku secara fisik, tapi mental aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku lepas, maksudnya nggak aku yang memulai untuk ya udah kita bisa aja, nggak ada respon. Jadi gantung. Iya gantung, gak ada respon. Sampai akhirnya aku denger kabar di bulan September apa ya dia ulang tahun, itu dia kecelakaan. Meja podcast panas guys. Indosiar kali ini. Itu kan aku kecelakaan, terus akhirnya mau nggak mau aku ketemu dia kan, terus jenguk dia ke rumahnya, dateng. Ya udah terus dia kayak ya udah makasih ya Sin, maksudnya kayak nggak ada merasa bersalah atau apapun gitu. Ya Allah, ya udah akhirnya mulai dari situ aku udah benar-benar menganggap dia sebagai teman, udah oke lah. Nah mulai Januari dia nge-spill pacar barunya, dan ternyata pacar barunya adalah satu kantor. Jadi aku baru tahu penyebab tingkah lakunya dia yang toksik itu adalah dari satu kantornya. Dan yang bikin toksiknya adalah lingkungannya yang apa ya, udah pada tahu itu adalah maksudnya pasanganku, tapi kenapa dibiarkan? Didukung aja gitu ya di ruangan kantor. Toksik kan gak cuma ada dari relationship, tapi dari pertemanannya juga, environment-nya gitu. dia. Udah berlangsung, dia menghilang sampai dia kecelakaan, terus dia akhirnya posting dengan cewek barunya, dan cewek barunya adalah teman kantornya yang aku percaya dia hanya temenan aja, bisa setiap hari selfie. Ya aku sama dia ya, dia. Dan yang lebih menariknya lagi nih Kak, temen yang dia pacarin ini adalah pacarnya teman aku. Gimana? Ngerti gak sih? Jadi gini nih. Jadi pacarnya udah putus atau belum? Apa? Jadi udah putus atau belum? Jadi menariknya gini, aduh aku mau spill gak ya? Karena ini pasti akan booming kan podcast gini, tapi semoga FYP ya. Jadi sebenarnya si aku ini punya pacarnya kan. Kita satu kampus, Ben, aku akan spill. Kita satu kampus, terus dia akhirnya pacaran sama pacaran sama cewek yang satu kantor ini, yang notabene adalah cewek ini pacarnya teman aku juga yang satu kampus. Aku nggak tahu sebenarnya, kalau dari situ udah dia nggak bisa, dia balikan kayak apapun aku nggak akan mau. Nggak percaya lagi. Jadi saling mengkhianati. Betul. Kasihan yang teman aku yang satu kantor Iya. dengan dia itu. Jadi kita bertiga satu kampus, nah ceweknya itu adalah teman aku gitu. Oke. Nah, menurut kakak gimana nih Kak? Ini benar-benar toksik atau emang cowoknya aja yang brengsek? Selain toxic, complicated juga guys. Teman-temannya juga sih menurut aku ya. Sumpah, cenut gue. Dengar ceritanya gila. Iya benar-benar. Coba Gimana, itu Maul, gimana? harus ini nih, gue pengen tahu nih tanggapannya Maul, kayak udah gemes banget dari tadi dia. Soalnya tumbuhan nggak pernah menyakiti. sorry. Soalnya tumbuhan selalu tulus. Gimana Bang? Ini one of my reason kenapa aku bilang pacaran itu selalu membawa hal-hal seperti itu gitu. Negatif gitu menurut lo. Tapi ini pribadi ya. Iya. Menurut gua emang toxic relationship itu membawa snowball effect sebenarnya. Snowball effect. Jadi dia itu berangkat dari sebenarnya hal yang nggak toxic gitu. Iya, betul. Dia berangkat dari mungkin lagi jenuh, mungkin lagi apa. Ketika dia seperti itu, ketika lagi jenuh dan sebagainya, otaknya ruwet, apapun yang masuk ke otaknya akan menjadi toksik apabila berserbangan dengan apa yang dia rasakan. Apapun yang masuk jadi ruwet juga, Gitu. keluarnya ruwet juga. Itu makanya kalau aku sempat belajar juga nih tentang toxic relationship. Toxic relationship itu sebenarnya bisa berasal dari dua. Dari luar, tapi juga bisa dari dalam. Apa maksudnya dari dalam? Dari dalam itu tadi.
awalnya kan pacar Kak Cia katanya mungkin ada masalah di kantor, Betul. kebawa ke urusan pribadi sampai setahun kemudian udah dengar sendiri gimana akhirnya gitu kan. Seperti itu toksik. Toksik itu tadi kata kakak juga bertumbuh kan. Emang kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba he's the bad guy. Iya. He's becoming a bad guy in a sort of a timeline Makanya yang tahunan gitu iya, kayaknya makanya ternyata ya. toxic itu kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Harus bagaimana kita merespon gitu. Bahkan even memang dia toxic, aku nggak bilang mukul ya. Ini toxic secara mental ya. Kalau mukul memang harus dibalas pukul, itu nggak bisa. Itu harga mati bro. Nggak bisa. Dia udah geram Cuman kali guys. kalau yang masalah mental itu memang harus responnya dari diri kita sendiri. Gimana kita merespon hal tersebut. Bahkan kalaupun kalian menerima toksik dari luar, tapi kalian yang responnya positif, itu nggak akan jadi toksik. Itu akan menjadi positive way. Apakah itu artinya kita membentengi diri dengan kekuatan kita sendiri gitu istilahnya atau Bukan. gimana? Coba aku beri contoh ya. Misalnya gini. Gimana ya? Misalnya aku gitu kan. Dulu waktu ngerjain skripsi, itu kan ruwet banget tuh. Ya ampun. Nunggu dospom segala macem, ya Allah, itu sih pengen nangis. Cuman waktu di rumah ngerjain kan waktu itu Covid ya. Jadi ngerjainnya di rumah. Orang tua tuh kayak nggak peduli. Orang tua itu seakan-akan nggak peduli gitu. Jadi kayak di rumah gua itu masih disuruh-suruh. Padahal lo lagi overwhelmed juga sama skripsi. Terus sering ditanya kapan lulus ya. Ini kan sedang berusaha gitu. Betul. Itu sebenarnya kan kepedulian ya. Maksudnya kalau misalnya dilihat dari perspektif orang tua, nggak ada salahnya ngakuin kayak gitu. Kapan lulus ya itu bentuk kepedulian dia. Betul. Tapi karena memang otak gua lagi ruwet, maka efeknya akan jadi toksik. Jadi negatif gitu. Iya. Lu mikirnya bahwa ini negatif. Makanya bukannya harus membentengi diri, bukan, tapi bagaimana cara kita merespon. Yang mana artinya memang harus kuat mental gitu. Ya hidup kalau misalnya easy going aja jadi tanaman aja. Oke, berarti mungkin gue berasumsi atau mengambil kesimpulan bahwa menurut Maul untuk bisa keluar dari relationship ini adalah bagaimana kita respon berarti ya dari diri kita sendiri. Kalau menurut Kak Cia benar nggak kayak gitu untuk keluar dari toxic relationship tadi? Harus dibantu kali, enggak? Ya benar kalau menurut aku. Tapi ada apa nggak? Maksudnya kayak oke, mungkin dari diri sendiri merespon, tapi ada nggak hal yang mungkin dari teman juga, dari supporting dari teman mungkin atau dari keluarga atau gimana? Dari temen sih, walaupun mungkin temen nggak banyak 1-2, tapi ya berarti kalau misalkan kata-katanya bisa membantu. Oke. Lanjut. Oke, itu kalau dari pengalaman Kak Cia untuk dari toxic relationship ya. Mungkin dari Bang Maul nih mungkin Maul ada. belum diceritain, kita Iya, nggak tahu sama sekali. Lu punya pengalaman apa Ul untuk toxic relationship Boleh ini? di-spill nggak sih sebenarnya? Boleh. Boleh sih. Boleh aja sih. Nyantai. Ya, kalau nggak karena boleh, nggak kesini dia. pada akhirnya sebenarnya nggak ada yang toksik gitu. Oh gitu. Oke. Oh, Menurut ini lu ya? beda nih. Gimana menurut lu? Ul? Jadi ini kan ceritanya dulu ya waktu kuliah ya. Lagi giat-giatnya bikin skripsi, lagi pusing-pusingnya gitu. Kayak satu dunia ini nggak ada yang support gitu. Ngerasanya gitu. Iya, even dospem kok kayaknya ngelama-lamain gitu. Saudara nggak ada yang support, temen juga nggak ada. Iya, maksudnya nggak Nggak ada ada yang yang nanya aja nggak ada gitu kan. Nah itu aku nggak tahu ya, itu apakah toksik apa enggak gitu. Cuman memang efek yang di aku buruk banget gitu. Oh. Itu sampai wah gila, sampai stres banget dulu tuh. Berarti ini lebih Mental karena breakdown. lingkungan ya. Iya. Lingkungan ya, toxic. Benar-benar aku ngerasa kayaknya gue ngelakuin ke lu itu plus 4 deh, kok nggak ada feedbacknya ke gue gitu. Gue ngerasa kayak ini nih saatnya gue nggak pernah minta bantuan lu, nggak pernah, cuman coba saat ini gitu bantu gue. Oh my. Berarti selama ini lu memberi untuk mendapat balasan dong. Tadi toxic relation itu berasal dari dua, dari luar dan dari dalam. Dari luar kalau dilihat dari pengalaman nggak ada masalah. Emang apa yang mereka lakuin ke aku? Nggak ada. Iya. Emang nggak ada justru Iya kan? itu nggak ada. Lalu Cuman dia akunya berpikirnya terlalu jauh gitu. Aku nganggap apa
apapun yang keluar dari mulut mereka itu toksik. Efeknya sangat buruk. Kok menarik ya. Jadi dirimu berasumsi bahwa Ya, wow, beda nih. Kalau Kak Cia itu dia memang literally ada seseorang yang jadi bad guy-nya dia itu. Dan kalau misalnya Maul itu dia lebih kayak dia beranggapan bahwa orang-orang di sekitar gue itu nggak dukung dan orang-orang itu toksik. Bener gak sih? iya betul. Kayak gitu jadinya. Dan kerennya adalah dia meneliti itu lagi lebih dalam untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Walaupun setelah itu ya. Iya, setelah- cuma kan it means you wanna know more gitu. Kayak gue pengen tahu betul. sebenarnya apa salah atau enggak sih gue. Karena emang se-breakdown itu dulu. Oh, wow. Bener-bener yang mungkin nggak kebayang kali ya. Aku tuh sampai mentokin kepala ke tembok ya. Oh, udah menyakiti diri Wah, sendiri. parah ya. Iya, justru ini Aku- toksiknya diri sendiri ya, Kak. Makanya itu Internal. kayak gitu. Makanya toksik menurutku itu itu beracun itu. Termasuk terhadap pemikiran kita sendiri. Pemikiran kita sendiri yang menghancurkan kita sendiri. Ya karena sebenarnya semuanya juga berawal dari kecurigaan, ekspektasi terlalu tinggi. Tadi pengalaman Kak Cia juga kan. Ya. Kok dia cuek ya? Oh mungkin dia di kantornya segala macem itu yang ngebuat nanti jadi toksik. Anggapan-anggapan seperti itu gitu. Nah mungkin Kak Cia berasal dari beberapa orang gitu kan. Kalau aku yang benar-benar dari diriku sendiri. Menarik sih. Aku sempat neliti bagaimana toksik itu sebenarnya itu toksik apa bukan sih? Itu termasuk toksik. Bahkan mungkin di orang lain aku yang toksik. Ya Ya kan? Karena responku selalu negatif. Kayak gitu. Wow. Gimana Kak menurut Kak Dania? Ini agak berbeda nih. Keren banget guys. Maksudnya dengan ada dua perspektif itu, jujur banget kita sini belajar ya bahwa nggak selamanya itu dari eksternal. Ternyata Maul bilang ya itu respon gue sendiri men yang bikin gue sendiri toxic, intinya kan gitu kan. Dan dia hebatnya adalah he overcomes it gitu. Jadi dia menaklukkan itu sendiri oleh diri lo sendiri gitu. Jadi kan lo mempelajari dan akhirnya berhasil sembuh sendiri kayak gitu. Kalau misalnya aku mau pengen tanya udah berani nggak memulai hubungan baru? Untuk fokusnya ke Kak Cia ya? Kak Cia, misalnya ada trauma nggak sih? Aduh, gue takut. Nah, misalnya kayak gitu ya. Singkat aja. Trauma sih ada pasti namanya trauma pasca depresi ya. Itu pasti berasa banget yang namanya memulai hubungan tuh langsung kebayang gitu. Perihal tentang lagu atau apa langsung belum inget memori waktu itu benar-benar gitu. Cuman karena orang baru ini positif vibes gitu, maksudnya benar-benar yang dia berpikir positif dan menenangkan aku yang pernah trauma ini gitu. Jadi membantu perlahan untuk keluar dari zona itu. Jadi kalau kata kemarin Fitri yang bilang, kalau kata Fitri itu sembuh. Oh. Sudah sembuh. Dan itu dibantu obatnya adalah orang baru ini Iya, gitu. orang baru yang emang pemikirannya positif ya, bukan yang sama lagi dengan yang kemarin. Betul. Kalau aku mau tanya ke ini beda pertanyaan. Kira-kira kalau Kak Maul pembelajaran apa sih yang Kak dapat dari kemarin itu pengalaman Kakak? Yang benar-benar bisa misalnya ya bolehlah dikasih tips ke friends tuh pelajaran yang gue ambil tuh ini loh guys. Nggak boleh netting, nggak boleh apa misalnya silakan. Positive vibe sih itu penting banget. Mau kalian dapat dari manapun, kalau bisa harus dapat sih. Apa yang membuat kalian seneng itu harus didapatkan. Jangan kita kan nggak bisa nutup mulut orang lain ya, tapi kita bisa nutup telinga kita sendiri gitu. Nah itu dilakukan. Nutup telinga agar kita agar kita tidak melakukan apa yang orang ekspektasikan ke kita gitu. cuek gitu maksudnya. Jadi kita positif dengan cara kita sendiri gitu. Harus kalau menurutku itu satu-satunya jalan keluar kalian supaya tidak menjadi atau terjadi toksik. Jangan terlalu percaya sama orang lain, jangan.
Jadi lebih percaya sama diri kita sendiri. Ya, karena ya itu kan, kalau kata orang bijak, awal mula patah hati itu percaya kepada seseorang. itu benar itu. Kalau makanya kalau kita percaya sama seseorang, ya maka siap-siap dikhianati. Gitu. Ya nah itu nanti itu penyebab toxic relation itu nanti ke situ-situ lagi. Mengandalkan Kan Kak Cia sendiri yang ngomong, dia awalnya manis kok. Akhirnya seperti ini. Makanya aku bukannya mau nasehatin Kak Cia, bukan ya. Cuman kalau aku jadi Kak Cia, aku tidak akan percaya 100% dengan pasanganku. Yang baru. Karena lu aku pun juga tidak percaya sampai 100% gitu. Cuman menganggap oh ya anak ini emang positif. Ya udah. Kepercayaan aku berkurang setelah aku mengalami. Dan itu harus itu. Jangan sebenarnya dari awal juga percaya 100% jangan ya. Karena ini ya logikaku gini. Aku ke orang tua aku aja yang percaya 100% mereka masih bisa ngecewain aku. Gimana kalau yang bukan orang tua? Itu loh maksudnya. Gitu. keren. cukup tersentuh atau kayak anding gitu. bingung merespon ya? Enggak, tapi bagus sih, maksudnya di sini ada kalau Kak Maul itu kan memang lebih strict ya kayak ya gue emang kayak gini, gue harus bisa nyiptain diri sendiri, dari mandiri, gue nggak boleh percaya sama orang lain. Bisa, maksudnya itu bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman bahwa nggak selamanya orang lain itu baik, nggak semuanya positive vibes ya. Mungkin mereka positif tapi ya diambil aja sebagiannya. Betul. Gitu. Nggak seluruhnya kita ambil kayak gitu. Seru ya. Gimana? Mungkin cukup ya untuk Ufred. Ya karena ilmunya nih beda, guys. Pendapatnya beda. Karena pengalaman juga beda. Betul. Jadi kita di UHAP kita ada banyak friends di sini, community. Dan punya banyak POV ya pastinya. Punya banyak point of view yang buat friends sendiri bisa belajar dari Wah Podcast atau dari sosial media kita, atau kalau mau visit ke UHAP juga ada Alif sama aku. Jadi feel free to come. Kayak paling kita korek-korek. Enggak kita enggak bercanda friends. Oke. Mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Nantikan episode kita selanjutnya. Dadah. Bye bye.